Rio, dan selamat malam sahabat Circle sekalian yang saya kasihi, dan terima kasih juga untuk Mas Dimas yang sudah menghubungi saya untuk bicara pada malam hari ini dan juga besok malam. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Rio, topik yang akan saya presentasikan pada malam hari ini itu tentang pemikiran Charles Taylor, atau lebih tepat salah satu karya yang ditulis oleh Charles Taylor pada tahun 2007 yang lalu dengan judul A Secular Age. Jadi saya akan berusaha untuk memperkenalkan buku itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Izin saya share screen. Ya. Yaitu topiknya yang membedah peran agama dalam masyarakat sekuler dalam karya Charles Taylor, A Secular Age. Uraian saya akan mengikuti proses berikut. Pada bagian pertama, saya akan memperkenalkan siapa itu Charles Taylor, kemudian secara singkat latar belakang pemikirannya. Kemudian pada bagian kedua, saya akan bicara tentang peran agama dalam masyarakat sekular, seperti diuraikan dalam bukunya berjudul A Secular Age. Dan di situ saya akan membahas dua hal. Pertama, apa itu sekularisasi, kemudian konsep sejarah yang digunakan dalam buku tersebut. Lalu bagian ketiga, saya akan bicara tentang desakan melakukan reformasi sebagai alasan raibnya atau hilangnya konsep dunia gaib abad pertengahan di Eropa. Ya. Kemudian pada bagian terakhir penutup, saya akan mengangkat sejumlah relevansi politis dari konsep sekularisasi Charles Taylor ini. Ada tiga hal yang coba saya angkat. Yang pertama, demitologisasi pandangan tentang sekularisme. Jadi kalau Max Weber melihat mengartikan sekularisme atau sekularisasi itu sebagai proses demitologisasi, maka Charles Taylor mendemitologisasi proses demitologisasi yang dibangun oleh Max Weber tersebut. Lalu yang kedua, relevansi ditunjukkan lewat proses demitologisasi tentang moral, ya. Lalu yang ketiga, demitologisasi humanisme eksklusif, ya. Dan ketiga relevansi politis ini bisa kita hubungkan dengan konteks Indonesia yang saya harapkan kita perdalam dalam diskusi sebentar. Pertama itu riwayat hidup dan latar belakang pemikiran Charles Taylor. Charles Taylor adalah seorang profesor emeritus di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Ia merupakan salah seorang pemikir filsafat sosial terkemuka dewasa ini. Ia dilahirkan pada tahun 1931 di Kanada. Ia belajar di Universitas McGill dan Oxford, di mana dia mencapai gelar doktor pada tahun 1961. Setelah itu, ia kembali ke Kanada dan mengajar filsafat politik di Universitas McGill hingga pensiun. Ia mempublikasikan sejumlah karya penting tentang Hegel, tentang komunitarisme atau kritikan terhadap liberalisme, kemudian sekularisme, dan juga multikulturalisme. Selain mengajar di Universitas McGill, Charles Taylor juga diundang sebagai dosen tamu untuk mengajar di Oxford, Princeton, Berkeley, dan satu universitas di Jerman, yakni di Universitas
Wolfgang Goethe, Frankfurt. Taylor juga pernah mendapat sejumlah penghargaan internasional, ya, sejumlah prize. Yang pertama itu pada tahun 2007, dia mendapat penghargaan berupa Hegel Prize der Stadt Stuttgart. Ya. Dan pada tahun 2007 mendapat Templeton Prize untuk karya yang akan kita bahas pada malam hari ini, A Secular Age. Kemudian pada tahun 2008 ia dianugerahi Kyoto Prize. Penghargaan yang sama juga pernah diterima oleh Jürgen Habermas pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2015 bersama Jürgen Habermas, Charles Taylor mendapat anugerah penghargaan Kluge Prize, itu semacam hadiah Nobel untuk bidang filsafat. Ya. Baik Charles Taylor maupun Habermas memiliki pandangan tentang modernitas yang menyimpang dari pandangan mainstream seperti yang dikemukakan oleh Max Weber dan teman-temannya. Keduanya sama-sama berpendapat bahwa proyek modernitas hanya dapat diselamatkan dalam dialog dengan agama-agama. Untuk itu, Habermas menganjurkan paradigma postsekularisme sebagai model kerjasama antara akal budi dan agama. Sementara itu, Charles Taylor memulai pada syarat-syarat makna prakonseptual eksistensi manusia guna menemukan pemikiran rasional yang religius dan juga pemikiran sekular yang juga religius. Tentang pemikiran Habermas ya, akan kita bahas lebih jauh besok malam. Malam ini kita akan berkonsentrasi pada konsep sekularisme yang dikemukakan oleh Charles Taylor. Ya. Baik, saya masuk ke bagian tentang latar belakang ya pemikiran Charles Taylor. Charles Taylor itu salah satu seorang filsuf ya, yang masuk dalam mazhab komunitarian atau masuk dalam mazhab pemikiran komunitarian. Apa itu komunitarisme? Komunitarisme adalah sebuah mazhab filsafat yang dicetuskan oleh sekelompok pemikir Anglo-Saxon yang mengkritisi konsep kontrak sosial seperti dikembangkan oleh John Rawls dan liberalisme pada umumnya. Perdebatan liberalisme versus komunitarisme dimulai pada tahun 80-an dan berkembang begitu cepat. Komunitarisme terdiri dari macam-macam posisi berbeda, namun mereka sepakat pada beberapa hal mendasar. Kaum komunitarian menggarisbawahi kekurangan filsafat sosial yang berorientasi pada liberalisme modern serta pentingnya tuntutan etis dan pandangan hidup bersama. Secara filosofis, kaum komunitarian merujuk pada pemikir-pemikir seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, dan Tocqueville, dan bukan pada pemikir klasik modern liberal seperti John Locke, Rousseau, dan Kant. Pokok pemikiran liberalisme yang menjadi sasaran gugatan kaum komunitarian dapat dirumuskan atau diringkaskan sebagai berikut. Dalam liberalisme terdapat distingsi tegas antara konsep keadilan dan pandangan tentang hidup baik, legalitas dan moralitas. Tugas negara ialah menciptakan dan menjamin sistem koordinat hak atas dasar paham hak asasi manusia dengan tujuan mengkoordinasi ruang-ruang kebebasan individual secara maksimal berdasarkan prinsip hukum yang berlaku umum. Confer Kant. Pertanyaan seputar hidup baik seperti agama bukan menjadi kewenangan negara, tapi masuk dalam ranah privat. Namun konsep hidup baik itu tidak pernah boleh bertentangan dengan prinsip hukum. Dengan demikian, hukum membatasi kebebasan pandangan hidup baik. Ya, jadi di dalam liberalisme ada pemisahan yang tegas antara
prinsip keadilan, the justice, dan prinsip hidup baik. Ya, prinsip hidup baik itu doktrin komprehensif yang partikular seperti agama, seperti ideologi dan pandangan hidup lainnya. Dan yang boleh berkiprah di ruang publik dan menjadi urusan negara hanyalah persoalan-persoalan keadilan. Sedangkan konsep hidup baik yaitu ada pada ranah privat atau didomestifikasi. Komunitarisme mengajukan beberapa catatan kritis atas pandangan kaum liberal yang dewasa ini terutama diwakili oleh John Rawls. Ada beberapa poin penting kritikan kaum komunitarian. Ya, kaum komunitarian ada empat kritikan yang mereka kemukakan terhadap konsep liberalisme tadi yang memisahkan secara ketat antara konsep hidup baik dan konsep keadilan. Kritikan yang pertama, kaum komunitarian menolak konsep antropologi liberal yang melihat manusia sebagai unencumbered self. Itu kutipan dari Michael Sandel. Manusia dalam pandangan kaum liberal dimengerti sebagai individu yang terisolir dan melayang-layang di ruang kosong, serta ditempatkan dalam ruang-ruang hak kebebasan. Dalam kenyataan, menurut kaum komunitarian, manusia selalu hidup dalam komunitas, tradisi, dan ikatan sosial. Sebuah sistem sosial yang tidak menggubris aspek-aspek sosial ini dan hanya membatasi diri pada pemahaman tentang manusia sebagai pribadi hukum dalam ruang-ruang kebebasan, menghancurkan substansi sosial hidup manusia dan cenderung menghantar masyarakat kepada bahaya individualisasi, atomisasi, dan penghancuran nilai-nilai solidaritas atau menciptakan manusia sebagai unencumbered self. Ya. Itu kritikan yang pertama. Lalu kritikan yang kedua, bahaya atomisasi sosial dan melemahnya solidaritas dipertajam lagi dengan dominasi imperatif ekonomi. Rasionalitas ekonomi pasar terus mengkolonialisasi, mengikis habis, dan memarginalisasi dimensi etis, kultural, dan religius bersama tradisi dan komunitas-komunitasnya, misalnya komunitas agama. Tendensi ekonomisasi atau ekonomisasi berdampak pada perilaku manusia yang egoistis dan bercorak rasionalitas instrumental. Kecenderungan ini menyebabkan hancurnya potensi solidaritas antara manusia. Lalu yang ketiga, kritikan yang ketiga itu berupa pertanyaan, solusi apa yang ditawarkan oleh kaum komunitarian untuk mengatasi bahaya individualisasi, ekonomisasi, dan melemahnya solidaritas tersebut. Solusi kaum komunitarian ialah dengan menawarkan dan memperkuat komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, dan tradisi komunitarian di mana manusia dapat mengalami, mempraktikkan, dan menginternalisasi identitas kultural, etos sosial, solidaritas, dan makna bersama. Komunitarisme menawarkan solusi dengan mengikat kembali individu yang atomistik atau mengutip Sandel, unencumbered self ke dalam keluarga, sanak saudara, tetangga, komunitas agama, jaringan sosial, dan segala macam persekutuan sosial sampai akhirnya identitas sosial bangsa yang mampu memberikan makna hidup. Keutamaan etis untuk melawan egoisme ekonomis hanya mungkin dikembangkan melalui proses integrasi sosial ke dalam komunitas dan tradisi komunitarian. Jadi kaum komunitarian menghendaki revitalisasi komunitas-komunitas tradisional termasuk agama, juga dalam bidang politik. Lalu yang keempat, cita-cita kaum komunitarian berkait erat dengan kritik kebudayaan. Ya. Charles Taylor dalam salah satu karyanya yang terpenting, Sources of the Self, berpendapat bahwa modernitas dalam wajah liberal telah melupakan akar, substansi, dan sumber kehidupannya. Akar dan sumber mata air kehidupan modern dan juga sumber bagi subjek bebas
atas dasar paham hak asasi manusia bersifat pandangan hidup, religius, dan metafisis. Hanya modernitas yang merefleksikan sumber kehidupannya dan membaharui diri lewat proses refleksi tersebut dapat menjadi pengawal dan pembela kebebasan dan martabat manusia. Mengeringnya sumber mata air modernitas tersebut jelas menggoncangkan basis legitimasi bangunan kultural modern. Karena itu keadilan dan hukum berpijak pada konsep hidup baik dan mengandaikan konsep hidup baik. Tanpa pilihan makna dan nilai hidup baik yang dihayati serta berpijak pada tradisi etis, religius, dan ideologis, sistem hukum modern, hak dan keadilan akan remuk seketika. Pentingnya konsep hidup baik dalam kehidupan manusia mendorong Taylor untuk mentematisasi konsep hidup baik termasuk agama sebagai persoalan publik dan bukannya persoalan privat seperti yang diasumsikan oleh pemikir-pemikir liberal. Sekarang bagian kedua, saya akan berbicara tentang peran agama dalam masyarakat sekuler, ya, dan rujukannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan adalah karya Charles Taylor yang ditulis pada tahun 2007, edisi bahasa Inggrisnya, tapi saya menggunakan versi bahasa Jerman yang lebih tebal, ya, dan diterjemahkan pada tahun 1297, tahun 2009, jadi dua tahun setelah edisi Inggris, dan itu jumlah halamannya 1297. Edisi Inggrisnya saya kira sekitar 900 atau 1000 halaman, jadi masih jauh lebih tipis dari edisi Jermannya. Apa itu sekularisasi? Ya. Dalam buku Secular Age, ya, pada bagian pendahuluan, Taylor menjelaskan 3 pengertian atau 3 arti dari konsep sekularisasi. Ya, ada 3 arti dari konsep sekularisasi. Yang pertama, sekularis sosiologis atau sekularitas sosiologis atau publik. Ya. Dalam sekularisasi jenis ini, simbol-simbol agama seperti salib, patung orang kudus, atau bahkan bahasa religius harus dibersihkan dari ruang publik, institusi-institusi politik, ekonomi, sekolah, pekerjaan, dan ruang-ruang publik rekreatif lainnya. Sekularitas publik ini tidak membantah sama sekali bahwa banyak orang masih percaya pada Allah dan menjalankan praktik keagamaan. Namun ruang-ruang sosial dikosongkan dari nuansa religius, maksudnya ruang-ruang publik. Itu jenis sekularisasi yang pertama, itu sekularisasi sosiologis. Lalu yang kedua, sekularisasi eksistensial. Model sekularisasi ini terungkap lewat fenomena menghilangnya keyakinan religius dan praktik-praktik keagamaan karena individu menolak agama dan tidak lagi pergi ke gereja untuk masyarakat Eropa. Jadi suatu fenomena di mana orang menolak keberadaan agama dan tidak mau beribadat lagi. Itu yang disebut sekularisasi eksistensial. Ya. Lalu jenis sekularisasi yang ketiga ialah sekularisasi epistemis atau sekularisasi ilmu pengetahuan. Sekularisasi model ini tampak dalam fenomena di mana manusia hidup di dalam immanent frame. Ya. Intinya, manusia hidup dalam kondisi di mana kepercayaan akan Allah bukan lagi opsi satu-satunya, tapi hanyalah salah satu dari sekian banyak opsi yang lain. Iman sebagai salah satu opsi dalam masyarakat sekuler merupakan tesis utama Taylor yang dikembangkan dalam buku Secular Age. Nah, jadi kalau Charles Taylor bicara tentang sekularisasi, yang dia maksudkan adalah sekularisasi epistemis atau sekularisasi jenis ketiga, di mana agama itu bukan
lagi menjadi pilihan satu-satunya, tapi hanya menjadi satu opsi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan konsep sekularitas ini, Taylor menggugat paradigma mainstream yang menggambarkan raibnya agama dalam sejarah modernitas yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Max Weber dan Emil Durkheim, dua sosiolog klasik pada masa peralihan dari abad ke-19 menuju abad ke-20 misalnya, menegaskan bahwa diskursus tentang agama di dalam sosiologi tidak lebih dari pembicaraan tentang raibnya atau hilangnya agama dalam alur sejarah modernitas dan sekularisasi. Auguste Comte misalnya menjelaskan 3 tahap perkembangan sejarah umat manusia dari tahapan metafisis, ya, teologis, metafisis, dan akhirnya tahap positivisme di mana agama dengan sendirinya lenyap. Fenomena matinya agama menjadi faktor esensial yang membedakan masyarakat pramodern dan masyarakat modern. Modernitas identik dengan sekularisasi yang berarti raibnya agama. Perubahan paradigma sosiologi dalam hubungan dengan agama dalam masyarakat sekuler baru terjadi pada tahun 90-an. Pada tahun 94 misalnya, Jose Casanova berbicara tentang deprivatisasi agama dan peran publik agama dalam masyarakat sekuler. Peristiwa terorisme pada tahun 2001 di Amerika Serikat seolah-olah memberikan legitimasi terhadap apa yang dikatakan oleh Jose Casanova ini, bahwa agama itu tidak hanya bergerak di ruang privat, tapi dia juga tampil ke ruang publik. Sejak saat itu, sosiologi mulai mengembangkan paradigma baru dalam membaca relasi antara agama dan sekularitas dan mulai mempersoalkan paradigma klasik sekularisasi. Charles Taylor berada dalam tradisi baru yang tidak memandang agama dan sekularisasi sebagai dua hal yang bertentangan, yang antagonistik. Tesis ini ditunjukkan oleh Charles Taylor dalam karyanya berjudul Secular Age. Pertanyaan apa yang dikemukakan oleh Charles Taylor dalam buku tersebut, atau apa pertanyaan pokok yang diajukannya? Pertanyaan pokok yang diajukan oleh Charles Taylor dalam buku tersebut ialah, Taylor menulis, mengapa dalam masyarakat barat pada tahun 1500-an misalnya dipandang mustahil untuk tidak percaya kepada Tuhan, sementara pada tahun 2000 menjadi ateis begitu mudah atau bahkan tidak terhindarkan. Mengapa 500 tahun yang lalu sulit untuk menjadi ateis di Eropa atau dalam masyarakat barat, sementara sekarang menjadi ateis itu merupakan satu pilihan dan bahkan pilihan yang tidak bisa dihindari. Pertanyaan ini secara kasat mata menunjukkan kekhasan metode yang digunakan Taylor dalam seluruh karyanya. Ia tidak bermaksud membuat studi komparatif tentang struktur sosial masyarakat tahun 1500 dengan tahun 2000, serta posisi agama dalam masyarakat tersebut. Pada tempat pertama, Charles Taylor ingin berbicara tentang iman akan Allah sebagai kebudayaan dan praksis. Charles Taylor bertanya tentang bagaimana dan mengapa terjadi perubahan radikal dalam budaya dan praksis hidup sehari-hari masyarakat Eropa dari tahun 1500 menuju tahun 2000, sehingga iman akan Allah dianggap kebiasaan tanpa alternatif pada tahun 1500, kemudian menjadi sebuah anomali 500 tahun kemudian. Lewat studi tersebut, Taylor tidak menyampaikan pengetahuan tentang hasil perbandingan dua rentang waktu tersebut. Lebih dari itu, ia ingin menyampaikan kisah tentang sejarah kebudayaan dan praksis hidup sehari-hari yang dapat memberikan penjelasan tentang situasi iman dewasa ini. Secara eksplisit, ia menekankan bahwa kisah tersebut harus merupakan sejarah yang sesungguhnya, yang tidak memfokuskan diri pada sejarah kehilangan
atau pengurangan di mana agama hilang, Taylor beranggapan bahwa dasar-dasar untuk perubahan tersebut sudah dijumpai pada tahun 1450 hingga tahun 1650 lewat peristiwa reformasi. Penting bagi kita di sini untuk membandingkan pertanyaan Taylor tadi dengan rumusan pertanyaan yang pernah diajukan oleh Max Weber. Ya, Weber menulis, anak kandung dari dunia budaya Eropa modern pasti dan secara legitim akan membahas persoalan-persoalan sejarah universal dari perspektif ini. Pertanyaan yang diajukan Weber, jaringan peristiwa-peristiwa model apa yang telah menciptakan fenomena-fenomena kultural dalam masyarakat Barat, dan hanya di sini yang kemudian memiliki makna dan validitas universal. Yang Weber maksudkan dengan jaringan peristiwa atau dalam istilah Max Weber, Verkettung von Umständen, yang telah menciptakan kapitalisme modern, ilmu pengetahuan, dan akhirnya jenis rasionalisme yang khas Barat adalah daya magis dan religius dan pandangan tentang kewajiban etis yang berpijak pada keyakinan religius tersebut sebagai unsur-unsur yang telah membentuk cara hidup masa lalu. Jadi menurut Max Weber, ya, kapitalisme modern, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga rasionalitasme etis itu hanya mungkin lahir di Barat karena pengaruh agama atau terjadi transformasi agama. Jika kita membandingkan pertanyaan awal Charles Taylor dengan pertanyaan Max Weber, maka ditemukan perbedaan esensial tapi juga persamaan. Pusat perhatian Max Weber ialah jawaban atas pertanyaan bagaimana kapitalisme sebagai pandangan hidup dominan masyarakat kontemporer hanya mungkin dapat lahir dalam budaya Barat. Komparasi dengan budaya-budaya lain telah menyedot dan mengarahkan perhatian Max Weber kepada sejarah agama dalam masyarakat Barat. Perhatian utama Weber tidak dilekatkan pada nasib agama dalam masyarakat modern, namun pada genealogi kapitalisme modern. Jadi yang mau diselidiki oleh Max Weber adalah bagaimana kapitalisme modern itu muncul. Dan untuk sampai pada jawaban itu, dia membuat penelitian tentang agama. Jadi agama itu dianggap sebagai asal-usul atau akar dari kapitalisme modern. Menurut Weber, agar dapat memahami dan menjelaskan perkembangan kapitalisme modern, kita perlu meneliti sejarah agama di Eropa dengan pelbagai konvensinya. Yang perlu dijelaskan bagi Weber bukan perkara kemenangan sekularitas, tapi sejarah kemenangan kapitalisme. Kemenangan sekularitas atau sekularisasi bagi Max Weber merupakan hal yang tidak diragukan lagi. Melampaui Weber, pertanyaan sentral dari Charles Taylor justru bagaimana kita dapat memahami atau menerima kemenangan sekularitas tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, Charles Taylor menjelaskan sejarah lahirnya sekularisasi tidak dengan menggunakan paradigma sejarah yang reduksionistis seperti dikemukakan oleh Max Weber, tapi konsep sejarah yang transformatif, di mana agama itu tidak hilang, tapi berubah dan bahkan bertahan. Itu masuk ke bagian dua-dua tentang konsep sejarah, ya. Dari kekasan dari karya Taylor ini, dia tidak mengkritik konsep atau pandangan sejarah dari Max Weber yang dianggap reduksionistis dan menganjurkan suatu konsep sejarah yang transformatif. Jadi pada bagian sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa Charles Taylor mengajukan pertanyaan yang merupakan pertanyaan pokok dalam buku ini, ialah mengapa masyarakat Eropa pada tahun 1500 sangat religius dan tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi ateis. Menurutnya, ada 3 pandangan tentang realitas dalam masyarakat abad pertengahan yang menyebabkan agama begitu tertanam kuat sebagai benteng pegangan hidup satu-satunya. Jadi ada 3 alasan
kenapa masyarakat Eropa abad pertengahan itu sangat religius. Ya, saya kira pertanyaan ini mungkin relevan untuk konteks kita di Indonesia. Ya, mengapa orang Indonesia itu sangat religius? Ya, saya kira penjelasan dari Taylor ini mungkin ada benarnya atau banyak benarnya atau cocok untuk menjelaskan religiositas masyarakat Indonesia sekarang. Ada 3 alasan menurut Charles Taylor kenapa masyarakat Eropa abad pertengahan itu sangat religius. Ya. Yang pertama, alam di mana manusia hidup pada abad pertengahan dipandang sebagai bukti kehendak dan tindakan ilahi atau tindakan Allah. Artinya, seluruh kosmos dan alam ciptaan itu diyakini berasal dari Allah. Pandangan yang tentu saja masih dianut hingga kini. Tapi lebih dari itu, seluruh kejadian besar di dalam kosmos, seperti misalnya badai, musim kemarau berkepanjangan, banjir bandang, gempa bumi, letusan gunung api, pandemi lepra, dan sejumlah bencana lainnya dipandang sebagai ungkapan kehendak dan kekuasaan transendental atau kekuasaan ilahi. Kalau kita baca roman dari Albert Camus, Pest, ya, lepra, itu di sana itu jelas sekali ada perdebatan siapa yang berdosa sehingga Allah menurunkan bencana ini. Ya. Saya masih ingat waktu kami volunteer dulu terjadi gempa bumi tahun 92 di Flores, ya, di Maumere, dan waktu itu kami mencari tahu alasan siapa kira-kira yang berdosa sehingga terjadi gempa bumi dan tsunami dan sebagian besar dari gedung Seminar Tinggi Lederlero waktu itu ambruk. Ya. Jadi keyakinan itu sangat kuat dan mungkin masih bertahan hingga sekarang. Jadi itu alasan pertama, ya. Jadi segala peristiwa alam itu dihubungkan dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua, tatanan sosial atau masyarakat juga berkaitan erat dengan kehendak atau penyelenggaraan Allah. Kerajaan selalu berpijak pada kekuasaan ilahi. Hidup sosial, entah itu di dalam paroki, kampung, kelompok suku, dan lain-lain, selalu berkelindan erat dengan ritus-ritus dan upacara-upacara gereja ini. Kita jumpai Tuhan di mana-mana pada masa itu. Lalu, itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga, argumentasi yang ketiga, pada masa itu manusia hidup di dalam Verzauberte atau dunia gaib, enchanted world. Artinya manusia hidup dalam dunia yang dihuni oleh roh-roh, para setan, dan kekuatan-kekuatan moral. Tuhan adalah jaminan satu-satunya agar kekuatan dan roh jahat dapat dikendalikan dan kebaikan akan mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat. Taylor menggunakan term Verzauberte Welt sebagai negasi terhadap apa yang Max Weber sebut sebagai Entzauberung der Welt, guna melukiskan situasi masyarakat modern. Dalam perjalanan waktu menuju abad modern, ketiga model pandangan dunia abad pertengahan ini lenyap. Tesis dasar Taylor di sini ialah bahwa perkembangan ini tidak dikisahkan secara sempurna jika hanya ditampilkan sebagai sebuah sejarah kehilangan, ya, bahwa agama itu lenyap. Persoalan utama tesis sekularisasi tradisional menurut Taylor ialah bahwa seluruh perkembangan dikisahkan sebagai sebuah sejarah kehilangan tadi. Yang paling menentukan ialah tambahan yang melampaui kehilangan tersebut. Hanya jika kita memahami aspek baru tersebut, kita dapat menceritakan sejarah tentang humanisme eksklusif. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan humanisme eksklusif tersebut. Pengalaman tentang kepenuhan hidup tidak hanya kehilangan titik pijak dalam kepenuhan Allah, tapi menemukan sebuah titik pijak alternatif dalam diri yang ditinggalkan dunia gaib dan kemudian menjadi diri yang otonom. Manusia menemukan rasa percaya pada kemampuannya untuk menata lingkungan alamiah dan sosial. Tambahan kreatif menurut Charles Taylor muncul ke permukaan ketika humanisme modern tidak hanya diwarnai oleh aktivisme dan kehendak untuk menata, tapi juga dorongan untuk melakukan tindakan kasih atau mewujudkan tindakan alternatif terhadap
Agape Christiani. Charles Taylor ingin mengisahkan sejarah bagaimana bentuk humanisme eksklusif muncul secara bertahap dan sejak akhir abad ke-19, pilihan-pilihan alternatif yang sudah matang menjadi realitas. Charles Taylor menguraikan pandangannya tentang proses raibnya ketiga ranah pandangan dunia abad pertengahan yang tadi saya sudah jelaskan dengan menunjukkan atau dengan cara menunjukkan 5 arena di mana terjadi kontestasi dan dinamika transformasi. Yang pertama, ranah proses demitologisasi. Ranah proses demitologisasi dunia gaib. Ya. Yang kedua itu transformasi pemikiran sosial. Ketiga, lenyapnya daya kompensasi ketegangan abad pertengahan. Keempat, transformasi pemahaman tentang waktu. Dan kelima, pergeseran paradigma dari kosmos menuju universum. Jadi tadi kan saya menjelaskan kenapa masyarakat abad pertengahan itu sangat religius dan sulit menjadi ateis atau tidak mungkin menjadi ateis, sementara masyarakat modern abad ke-20-21 menjadi religius itu hanya merupakan suatu pilihan. Ada 3 alasan, kemudian dalam perjalanan waktu, ketiga alasan itu lenyap, atau dunia gaib abad pertengahan itu lenyap. Dan Charles Taylor menjelaskan proses lenyapnya ketiga alasan itu dalam 5 fenomen sosial berikut. Ya, fenomen sosial yang sudah saya tunjukkan ini. Yang pertama kita lihat fenomen dunia gaib. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan pada masa ini, ya, apa yang terjadi dengan pandangan dunia yang gaib itu dan bagaimana dia berubah menjadi pandangan dunia yang rasional. Beriman dan tidak beriman di dalam dunia gaib memiliki arti berbeda dengan di dalam dunia sekuler dewasa ini. Menurut Taylor, perasaan tentang hidup di dalam dunia gaib menutup kemungkinan untuk menjadi ateis. Bagaimana hal itu dapat dijelaskan? Alasannya ialah tidak ada batasnya antara kemampuan tindakan personal dan kekuatan adikodrati, antara roh dan dunia, antara dunia dalam dan dunia luar diri manusia. Di dalam dunia gaib, seluruh pandangan tentang dunia mengikuti skema subjektif tentang realitas. Di mana tidak ada batasan seperti itu, kekuatan pribadi juga melekat dalam benda-benda. Kultus penyembahan terhadap orang kudus dan relikui abad pertengahan mengandaikan adanya benda-benda gaib yang memberikan makna tertentu bagi manusia. Medan kekuatan mengalir dari benda-benda tersebut dan memikat manusia. Dunia gaib berkorelasi dengan diri yang rapuh yang memiliki posisi rentan terhadap dunia roh-roh. Pengalaman akan kerentanan ini melahirkan kebutuhan akan perlindungan dari ancaman roh-roh jahat tersebut. Tanpa iman akan Allah sebagai Tuhan atas segala kekuasaan dan alam semesta, tidak mungkin manusia dapat bertahan hidup di dalam dunia gaib. Charles Taylor menarik kesimpulan, saya mengutip ya, itu dia katakan, in der verzauberten Welt ist Widerstand gegen Gott generell keine Option. Ya. Jadi di dalam dunia gaib, itu pembangkangan terhadap Allah bukan sebuah opsi. Jadi pembangkangan terhadap Allah di dalam dunia gaib itu tidak mungkin, bukan opsi. Kenapa? Karena seluruh hidupnya sangat bergantung pada kekuatan ilahi itu. Karena dia hidup di dalam dunia yang dimana terjadi pertarungan antara kekuatan jahat dan kekuatan baik. Charles Taylor kemudian mengangkat 2 perkembangan baru menuju ateisme sebagai opsi atau pilihan. Pertama, terjadi pergeseran sumber-sumber makna dan arti. Makna dan arti mengalami proses emansipasi dari benda-benda gaib dan mulai terkonsentrasi pada roh atau akal budi manusia. Jadi kekuatan itu, makna itu tidak lagi ditemukan di dalam relikui, di dalam benda, tetapi bergeser ke dalam subjek, ke dalam akal budi manusia.
roh manusialah yang memberi arti dan makna kepada benda-benda dan bukan sebaliknya. Lalu yang kedua, garis demarkasi atau garis pembatas yang menciptakan pribadi otonom dari pribadi yang rentan terhadap dunia gaib. Arah perkembangan menuju pribadi otonom telah membuka jalan menuju ateisme atau menuju menjadi beragama sebagai salah satu pilihan saja. Jadi itu yang pertama, ya. Pertama tentang dunia gaib, ya, dan bagaimana proses hilangnya dunia gaib itu. Lalu yang kedua, Tuhan sebagai garansi hidup sosial atau Tuhan sebagai garansi hidup satu-satunya. Para arsitek teori negara awal abad modern masih berpegang teguh pada pandangan bahwa konstruksi negara yang berhasil mengandaikan sebuah ikatan kolektif berupa iman yang satu. Karena itu proses pembentukan negara di Eropa pada masa itu berhubungan erat dengan proses pembentukan konvensi dalam gereja Katolik, Lutheran, dan Calvinisme. Kita tahu terjadi perang antara konvensi Protestan melawan gereja Katolik, kemudian berlangsung 30 tahun hingga tahun 1648. Lalu setelah itu terjadi perdamaian lewat kontrak Westphalia yang menandai lahirnya konsep nation state modern dan juga konsep pemisahan antara politik dan agama. Ya, itu contoh. Ya. Charles Taylor menjelaskan fenomena ini dengan menunjukkan perbedaan antara diri yang rentan dan diri yang ditinggalkan dunia gaib atau diri yang otonom. Diri yang rentan tadi itu diri pada abad pertengahan atau individu pada abad pertengahan yang sangat bergantung pada Tuhan. Ya. Jika di satu sisi terdapat afinitas atau hubungan antara pribadi yang otonom dan individualisme modern atau atomisme, diri yang rentan niscaya membutuhkan jaringan dunia sosial. Setiap pribadi sadar akan ketergantungannya pada masyarakat dan ikatan kekeluargaan guna melindungi diri dari ancaman kekuasaan jahat. Dan di sini gereja memainkan peran sentral sebagai mediator sihir yang baik atau mediator magi guna melindungi masyarakat. Gereja adalah jaminan satu-satunya yang membentengi masyarakat dan komunitas dari bahaya dan ancaman roh-roh jahat. Taylor melukiskan hal ini sebagai berikut. Orang mengangkat hostia dan relikwi tinggi-tinggi dan mengaraknya sepanjang batas paroki guna mengusir roh-roh jahat pada masa yang akan datang. Ya, saya masih ingat tradisi ini masih dipertahankan hingga sekarang di Eropa pada hari raya tubuh dan darah Kristus pada bulan Juni itu kami biasanya berarak ya keliling paroki dan mengangkat monstran berisikan hosti atau tubuh Kristus. Dan ini menurut Charles Taylor itu tradisi abad pertengahan guna mengusir atau yang dipraktikkan untuk mengusir roh-roh jahat itu. Charles Taylor mengangkat dua konsekuensi dari dominasi yang sosial sebagai perisai pelindung dalam hubungan dengan individu. Karena kebaikan individu dan masyarakat sangat bergantung pada kehendak baik kekuasaan tertinggi, yakni Allah, maka segala hal yang dapat menimbulkan murka Allah harus dihindari. Baik buruknya nasib sebuah masyarakat sangat bergantung pada ketaatan terhadap perintah Allah dan gereja atau agama. Ya. Tapi karena Taylor bicara dalam konteks Eropa, maka dia selalu berbicara tentang gereja sebagai instansi perantara rahmat Allah. Hal ini mendorong lahirnya sikap konformitas, iman akan Allah, dan taat pada ortodoksi atau pada ajaran menjadi persoalan publik. Jadi ketaatan pada ajaran agama itu bukan menjadi persoalan privat, tapi persoalan publik. Konsekuensi kedua, menunjuk pada arah yang serupa namun lebih serius daripada tekanan akan konformitas. Kita menyaksikan bagaimana pada segala lapisan terdapat jalinan relasi sosial dengan yang sakral, usaha untuk melindungi diri dari bencana, gagal panen misalnya, lewat doa prosesi,
bersama menjadikan paroki sebagai tempat kehadiran Allah yang menyelamatkan. Seperti pada tingkat paroki, yang sakral juga membentuk elemen konstitutif pada tingkat masyarakat umum. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang tanpa perlindungan dapat bertahan dalam sebuah dunia gaib? Ya, jadi persoalan percaya akan Tuhan itu bukan menjadi persoalan privat saja, tapi menjadi persoalan publik. Karena itu pertanyaan tentang apakah ada kebebasan beragama menjadi tidak relevan. Ya? Karena seluruh hidup manusia itu sangat bergantung pada kekuasaan Allah. Ya. Menarik mungkin kalau kita hubungkan dengan persoalan di Indonesia, di mana masalah kebebasan beragama atau apakah orang beragama atau tidak, itu tidak hanya menjadi perkara keputusan pribadi orang, tapi menjadi persoalan negara. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warganya religius. Ya, mungkin ada ketakutan seperti ini. Ya, takut kalau warganya tidak religius maka negara kita akan mendapat kutukan. Ya. Jadi kita mungkin masih hidup dalam dunia gaib itu. Jika masyarakat tersebut tidak berakar di dalam Tuhan, maka ia akan mendasarkan diri pada kekuatan jahat. Jadi pilihannya hanya dua, ya, mendasarkan diri pada kekuatan Tuhan atau pada kekuatan roh jahat. Lalu yang ketiga, kita melihat perkembangan ya dari masyarakat abad pertengahan ke masyarakat modern yang lebih rasional lewat fenomena pergeseran dari paradigma kosmos menuju paradigma universum. Charles Taylor menggambarkan pemahaman dunia kosmis pramodern sebagai sebuah keterbukaan terhadap keseluruhan yang bermakna. Hal yang sangat menentukan ialah bahwa kosmos sebagai sebuah kesatuan tidak saja eksis, tapi juga memberikan orientasi bagi hidup manusia. Dengan bercermin pada tatanan kosmos, kita harus mengorientasikan diri, hidup pribadi, dan sosial pada kehendak Tuhan. Tatanan hierarkis dari yang ada merupakan bagian dari tatanan kosmos yang dipersatukan oleh Allah. Agama biblis berkembang kerangka pandangan tentang kosmos sebagai sebuah totalitas yang diciptakan dan diatur oleh Allah yang memberikan makna dan panduan bagi tindakan manusia. Berbeda dengan kosmos, universum yang merupakan hasil dari revolusi ilmu pengetahuan tidak mampu memberikan makna bagi manusia dan masyarakat. Pandangan tentang universum sebagai dunia di mana hukum alam berlaku tidak mengenal hierarki dari yang ada dan juga tidak menunjuk kepada keabadian Allah. Prinsip-prinsip tatanan universum tidak berhubungan dengan konsep manusia tentang magni. Tidak seperti pada kosmos pramodern, prinsip-prinsip tatanan universum tidak memberikan panduan moral bagi masyarakat dan tindakan manusia. Tentang sejarah pertarungan antara iman dan ateisme, Taylor berpandangan bahwa agama kitab suci cukup lama terperangkap di bawah cengkeraman ide kosmos dan tidak melakukan transformasi iman yang berhasil menuju pandangan dunia universum. Jadi universum itu satu pandangan dunia yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan. Jadi alam semesta itu memiliki hukumnya sendiri dan tugas manusia lewat ilmu pengetahuan untuk menemukan hukum alam tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, itu desakan melakukan reformasi. Pertanyaan yang harus dijawab dalam bagian ini ialah bagaimana mungkin pandangan dunia abad pertengahan yang kompleks, ya, konsisten dalam dirinya, dan seimbang itu bisa ambruk dalam perjalanan waktu. Ya. Bagaimana pandangan dunia abad pertengahan yang kompak sebenarnya, yang konsisten dan ditaati oleh semua umat manusia pada masa itu bisa dalam perjalanan waktu berubah atau ambruk. Charles Taylor menawarkan sebuah jawaban yang tidak berkaitan dengan perubahan struktural di dalam masyarakat dan proses diferensiasi yang membentuk sistem ekonomi dan politik.
potensi revolusioner penentu yang menyebabkan ambruknya sistem lama menurut Taylor berasal dari agama itu sendiri. Jadi sumber dari perubahan itu berasal dari agama itu sendiri. Taylor menulis di halaman 113, saya mengutip, namun untuk dapat memahami semua sebab tersebut, kita harus menghargai pentingnya sebuah gerakan yang lahir pada akhir abad pertengahan dan bertujuan untuk mentransformasi masyarakat Eropa agar mereka mendekati tuntutan-tuntutan Injil dan kemudian tuntutan peradaban. Mungkin tidak salah untuk menggunakan kosakata usang revolusioner guna melukiskan perkembangan ini, sebab desakan akan reformasi merupakan lahan subur dari dalamnya telah tumbuh pandangan masyarakat Eropa tentang revolusi. Jadi seluruh perubahan itu berakar pada revolusi atau gerakan reformasi. Justru kemarahan yang mendorong reformasi, menurut Charles Taylor, merupakan faktor penentu di balik kehancuran dunia gaib premodern dan juga terciptanya alternatif yang layak dalam bentuk humanisme eksklusif. Humanisme eksklusif adalah pola kesadaran manusia yang mampu menemukan dan merumuskan makna hidupnya tanpa rujukan pada yang transendental. Ya, jadi humanisme eksklusif itu satu perubahan kesadaran dalam diri manusia, di mana dia bisa mengkonstruksi makna hidupnya tanpa merujuk pada Tuhan, pada yang transenden, tapi dia menciptakan makna bagi dirinya sendiri. Pada akhir abad pertengahan, bermunculan gerakan yang tidak puas dengan perbedaan dua model religiositas, yakni religiositas yang elitis dan religiositas awam, dan ingin mengakhirinya. Charles Taylor terutama merujuk pada perubahan-perubahan berkelanjutan dalam praksis devosional akhir abad pertengahan. Kristus sebagai figur penderita yang menyelamatkan, dan Maria sebagai ibu yang ambil bagian dalam penderitaan merupakan titik sentral dari kesalehan tersebut atau spiritualitas tersebut. Baik dalam praksis kesalehan maupun dalam teologi, tema penderitaan menempati posisi sentral. Seperti ditunjukkan Charles Taylor dengan merujuk pada Konsili Lateran tahun 1215, pada saat yang sama gereja berusaha untuk mengubah dan melebur agama rakyat menjadi dogma gerejani. Taylor melihat pemberlakuan pengakuan dosa pribadi di dalam Konsili Lateran sebagai usaha kelompok elitis gereja untuk mengubah sikap dan praksis religius umat basis dan menyerupai cara beragama kaum elit. Dengan perubahan sikap yang radikal terhadap kematian pada akhir abad pertengahan, Charles Taylor melihat sebuah langkah drastis lanjutan untuk mengatasi dua kelas dalam agama Kristen. Menurut Taylor, dengan berpaling pada kematian, kirat, dan pengadilan akhir zaman, ada dua hal yang diungkapkan. Pertama, kematian dan kefanaan mengalami proses kristenisasi secara baru dalam kekristenan Latin. Lalu yang kedua, perhatian terhadap kematian dan kefanaan berkaitan dengan pergeseran ke arah individualisasi. Jadi persoalan keselamatan bukan lagi menjadi persoalan publik, tapi menjadi perkara pribadi. Di sini Taylor melihat terjadinya sebuah proses dialektika antara individualisasi dan bentuk-bentuk baru solidaritas. Proses ini diarahkan kepada keselamatan nasib orang-orang yang sudah meninggal yang berada di antara kematian individual dan pengadilan akhir zaman. Hal ini menjadi latar belakang lahirnya macam-macam bentuk doa permohonan untuk keselamatan orang yang sudah meninggal dan praktik indulgensia pada abad pertengahan. Di sini api penyucian menjadi elemen sentral dalam praktik kekristenan. Proses individualisasi dan internalisasi iman secara baru yang juga mencakupi kaum awam mendorong munculnya protes terhadap penyelewengan praktik indulgensi oleh Gereja Katolik Roma. Gereja sebagai perantara kekuatan magi yang positif mulai kehilangan kredibilitasnya. Ketika di satu sisi para pembaharu mempertajam
rasa takut pada kematian, dan pengadilan akhir zaman, Luther justru di sisi lain menutup ruang ketakutan itu dengan ajaran tentang keselamatan hanya karena iman. Yang berikut kita melihat satu gerakan, ya, perubahan gerakan reformasi yang dikemukakan atau dicanangkan oleh Calvin atau gerakan Calvinisme dan usaha demitologisasi. Di sini Charles Taylor ingin memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa dorongan pembaharuan religius abad pertengahan yang terungkap dalam internalisasi iman secara individual, pengambilan jarak dari gereja institusional sebagai penyalur rahmat, dan ajaran tentang keselamatan hanya karena iman berubah menjadi reformasi radikal dalam arti ambruknya dunia abad pertengahan. Itu pertanyaan yang diajukan di sini. Seperti halnya Max Weber, Taylor juga berpandangan bahwa Calvin dan sayap radikal Protestantisme yang diperkenalkannya memainkan peran kunci untuk perubahan radikal tersebut. Taylor berpandangan bahwa Katolisisme yang terbuka terhadap pembaharuan seperti ditampilkan oleh Erasmus dari Rotterdam dan sejumlah kekuatan moderat Lutheran sesungguhnya dapat bersepakat tentang program reformasi tanpa harus menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Jadi kalau gereja Katolik waktu itu mengakomodir proses reformasi, menurut Taylor tidak perlu terjadi perpecahan antara gereja Protestan dan gereja Katolik. Dan pertarungan tentang makna yang sakral bagi imam dan gereja, terjadi gerakan radikal penolakan terhadap semua kebiasaan religius sebagai bentuk penyembahan berhala dan penolakan terhadap semua bentuk kebenangan gereja untuk mempresentasikan yang sakral. Karena itu, Taylor memandang reformasi sebagai buah terakhir dari cita-cita pembaharuan yang radikal akhir abad pertengahan. Gerakan reformasi merupakan sebuah motor penggerak yang menentukan bagi proses demitologisasi yang radikal. Calvin menjelaskan secara teologis peristiwa keselamatan dengan merujuk pada konsep pengadilan pidana dan sampai pada ajaran tentang kutukan bagi banyak orang dan predestinasi ganda. Menurut Charles Taylor, dialektika radikal antara kutukan yang layak diterima dan rahmat menciptakan pergeseran fokus kehidupan beragama. Sakramen-sakramen dipandang sebagai blasfemi, sebagai penyembahan berhala. Dikotomi antara yang sakral dan profan kehilangan titik pijaknya, jadi tidak ada lagi dikotomi antara keduanya. Doa permohonan dengan perantaran para kudus kehilangan pengaruhnya, dan ritus serta tindakan penebusan dosa dalam agama tua dapat disingkirkan. Taylor membuat distingsi antara daya dorong positif dan negatif proses demitologisasi. Akses terhadap semua bentuk tindakan magis, termasuk magi putih yang disalurkan oleh gereja, itu ditutup. Jadi semua magi itu dianggap magi hitam, termasuk praktek-praktek sakramental yang sangat kuat dijalankan pada masa itu. Semua bentuk magi menjadi magi hitam. Hal ini telah menyebabkan terjadinya pembakaran terhadap para dukun santet di dalam kubu Protestan. Sedangkan daya dorong positif dari proses demitologisasi menurut Charles Taylor adalah kebebasan baru untuk menata dunia yang dimurnikan dari pengaruh-pengaruh magis dengan menggunakan daya akal budi manusia. Jadi salah satu kekuatan atau aspek positif dari reformasi adalah lahirnya kemampuan manusia untuk menggunakan akal budinya, atau lahirnya keberanian manusia untuk menggunakan akal budinya, atau apa yang dinamakan oleh Immanuel Kant Aufklärung, keberanian manusia untuk menggunakan akal budinya. Taylor kemudian menyimpulkan, kutipan dari Charles Taylor, eine gewaltige Kraft wird freigesetzt, die Dinge in der säkularen Zeit neu zu ordnen. Sebuah kekuatan raksasa dilepaskan guna menata benda-benda secara baru pada masa sekuler. Jadi kekuatan raksasa yang dimaksudkan adalah reformasi
Reformasi itu menggugat ya semua kekuatan gaib abad pertengahan dan memberikan keberanian pada manusia untuk menggunakan kalbudinya guna menemukan makna dalam hidup dan juga menjelaskan fenomen alam dan juga menjelaskan politik atau kehidupan bersama secara rasional. Jadi gerakan demokratisasi juga lahir dari sana. Oke, bagian terakhir sebelum saya masuk kepada bagian kesimpulan, itu bagaimana saya akan bercerita tentang bagaimana munculnya humanisme kelas eksklusif sebagai buah dari roh pembaharuan. Tadi saya sudah jelaskan humanisme eksklusif adalah sebuah pandangan ya untuk mencari makna dari manusia tanpa rujukan pada yang transendental. Munculnya masyarakat disiplin di Eropa pada awal zaman modern dapat dipandang sebagai buah dari gerakan pembaharuan pada akhir abad pertengahan. Jadi buah dari reformasi tadi. Bagaimana cara Taylor berargumentasi untuk menjelaskan tesis dasarnya bagi pemahaman tentang genealogi zaman sekuler ini? Menurut Taylor, desakan untuk pembaharuan tidak hanya terbatas pada penetapan tujuan untuk menata struktur gereja secara baru, tapi juga berdampak pada tatanan dunia. Taylor juga melihat adanya tegangan di antara orang-orang Kristen sendiri yang sedang mencapai puncaknya. Di satu sisi, terdapat tuntutan Injil untuk memahami dan menata hidup Kristiani sebagai pengikut Kristus dengan segala konsekuensinya. Di sisi lain, adanya tuntutan untuk menjalankan kehidupan manusia yang sejahtera. Ketegangan ini sulit didamaikan. Jadi untuk menjadi makmur ya dan menjalankan tuntutan Injil itu sulit didamaikan. Jika orang hidup secara konsisten sebagai pengikut Kristus dan harus pantang, maka kehidupan yang sejahtera dan kenikmatan seks di dalam keluarga tidak mungkin dapat dialami. Atau orang dapat menghayati spiritualitas kemuridan Yesus secara minimalis dan harus cepat-cepat bertobat sebelum mati dan pengadilan terakhir. Menurut Taylor. Menurut Charles Taylor, sayap radikal protestantisme menutup jalan untuk sebuah solusi permanen bagi ketegangan cara hidup Kristen tersebut karena protestantisme menolak secara radikal sistem dua kelas dalam kekristenan abad pertengahan. Sebaliknya, semua harus mengikuti tuntutan wajib hidup yang ditata secara Kristiani. Sebagai lanjutan dari gagasan pembaharuan akhir abad pertengahan, Calvin dan rekan-rekannya menganjurkan agar disiplin diangkat ke tingkat yang baru bagi individu dan juga bagi seluruh masyarakat. Jadi hidup disiplin itu bukan hanya berurusan dengan perkara agama, tapi menjadi cara hidup sehari-hari. Menjadi cara hidup setiap individu, tapi juga cara hidup sosial. Secara historis, karena aturan yang diinginkan oleh masyarakat Calvinis merupakan hal yang luar biasa dan tiada duanya. Cara hidup itu diwarnai oleh hidup spiritual para Puritan yang memiliki keyakinan teguh akan keselamatan di satu sisi dan kesadaran yang niscaya akan dosa di sisi lain. Seluruh proses pembuatan aturan yang disiplin ini menciptakan sebuah transformasi baru pada dua level, yakni pendisiplinan karakter dan pemaksaan aturan sosial yang mendisiplinkan. Karena itu pengusiran yang sakral dari hidup religius dan sosial, demitologisasi dunia, dan peminggiran pandangan tentang subjek yang rapuh di satu sisi berkelindan erat dengan desakan untuk menciptakan sebuah tatanan yang disiplin di sisi lain. Jadi keselamatan itu bukan baru terjadi di akhir zaman, tapi sudah ada di dunia ini dengan menjalankan hidup yang disiplin. Dengan itu kita mencapai kesuksesan. Perubahan yang menentukan menuju sebuah bentuk humanisme eksklusif menurut Charles Taylor menjadi mungkin ketika dari sistem tatanan teistik yang hierarkis, rujukan pada Allah terpotong pada dua tempat. Pertama, pertumbuhan manusia menjadi tujuan satu-satunya dari tatanan masyarakat yang baru. Jadi
aktualisasi diri manusia itu menjadi tujuan dalam masyarakat yang baru itu, dan itu membuka lahirnya humanisme eksklusif tadi. Lalu yang kedua, kemampuan manusia untuk hidup disiplin merupakan hasil dari kodrat manusia. Dan menurut Charles Taylor, dua perkembangan baru ini merupakan akibat atau dampak positif dari gerakan Calvinis. Baik, sekarang saya masuk ke bagian yang terakhir, bagian penutup. Saya coba menarik relevansi dari pandangan Charles Taylor, dari konsep sekularisasi yang dikemukakan oleh Charles Taylor. Ada dua relevansi politis yang bisa ditarik untuk masyarakat plural. Yang pertama, Charles Taylor mengkritik konsep sekularisme atau laisisme yang menempatkan agama pada ruang privat dengan membuka kemungkinan bagi agama untuk berkiprah kembali di ruang publik. Persoalan dasar dari sekularisme menurut Taylor ialah pemisahan ontologis yang ketat antara argumentasi-argumentasi sekuler dan argumentasi religius, dan keduanya ditempatkan dalam sebuah hierarki nilai. Yang diperhitungkan bagi tindakan publik hanyalah legitimasi rasional imanen. Sementara itu, di penghujung ruang-ruang permisahan intelektual tersebut mengintip daya primitif berupa anarki, kekerasan, dan kematian. Dan agama itu identik dengan kekuatan primitif yang hanya menciptakan anarki, kekerasan, dan kematian. Akibatnya, kembalinya agama ke ruang publik harus dipandang sebagai sebuah apostasi atau jalan sesat dari iman yang sesungguhnya akan sebuah rasionalitas universal. Jadi itu dogma yang diajarkan oleh liberalisme menurut Charles Taylor. Akan tetapi, Taylor berpandangan bahwa dunia imajiner yang dibentengi secara analitis ini diwarnai dengan heroisme tentang afirmasi diri humanistis yang menjadikan kebencian akan agama sebagai prinsip pendasar. Lebih dari itu, pemisahan institusional antara politik dan agama dijadikan sudut pandang moral satu-satunya. Pandangan tentang legitimasi akal budi dan stigmatisasi agama. Itu jadi ada pandangan tentang akal budi yang baik, yang superior, dan agama yang distigmatisasi. Taylor mempersoalkan secara radikal negasi normatif atas agama yang mendasari secara politis pemisahan dualistik ideologi liberal. Karena teori liberal ini menyatakan secara implisit bahwa sebuah pemikiran politis liberal yang menempatkan manusia sebagai titik pusat memberikan jawaban-jawaban yang lebih terpercaya dari yang ditawarkan oleh teologi politik. Rezim pemisahan antara agama dan politik yang mendasari konsep sekularisme ini telah menciptakan sikap negatif terhadap agama. Lebih jauh, hal ini menyebabkan terjadinya krisis moral dan solidaritas di dalam demokrasi liberal, dan menjadikan warga religius sebagai warga negara kelas 2 atas dasar pertimbangan normatif sekularisme. Charles Taylor menulis, rezim sekularisme menggantikan agama-agama yang ada dengan keyakinan intinya dengan sebuah filsafat moral sekuler tapi anti agama yang pada gilirannya menampilkan keyakinan-keyakinan metafisis dan iman. Jenis rezim ini menggantikan agama yang ada dengan filsafat moral sekuler. Tapi dua-duanya sebenarnya tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim secara universal, karena dua-duanya adalah ideologi atau pandangan hidup baik dan bukan sesuatu yang universal. Di sini Charles Taylor mengambil jalan lain dari Carl Schmitt yang membangun pandangan dunia teologi politik dan metafisika identitas atas dasar premis yang dikemukakan tadi. Charles Taylor menggantikan kehilangan eksistensial politis aura religius dengan aura hermeneutis politis keanekaragaman spiritual. Jadi dengan mengatakan bahwa agama tetap punya tempat di ruang publik, Charles Taylor tidak mengatakan bahwa agama adalah sumber
moral satu-satunya dalam ruang publik, tapi agama adalah salah satu opsi, salah satu sumber moral yang menjadi rujukan masyarakat modern, bukan satu-satunya. Karena itu Taylor menekankan pentingnya reorientasi mendasar konsep sekularisme yang menghantar kita kepada pemahaman yang lebih konstruktif tentang tatanan imanen sekularisme. Di sini kita dapat melihat bahwa intensi dari teori sekularisasi yang ekspresionistis memiliki konsekuensi politis yang luar biasa. Sebab jika tidak ada lagi perspektif universal atas yang baik, maka konsep politis yang ketat tidak dapat dilegitimasi lagi. Karena itu Taylor menganjurkan sebuah model sekularisme yang terbuka. Perbedaannya dengan model sekularisme yang tertutup atau sekularisme lama ialah Taylor menulis, kutipan, atas nama pemahaman tertentu tentang netralitas negara dan pemisahan antara kekuasaan politik dan agama, rejim laisisme atau sekularisme tradisional mengizinkan pembatasan lebih jauh atas kebebasan beragama, sementara itu model laisisme terbuka menawarkan sebuah paradigma yang berorientasi pada perlindungan kebebasan suara hati dan beragama serta pandangan yang lebih lentur tentang konsep pemisahan dan netralitas. Jadi yang mau Charles Taylor katakan, atas nama kebebasan beragama, agama harus diberi ruang untuk mengaktualisasikan dirinya di ruang publik. Charles Taylor menganjurkan semacam sebuah polisemi sekularisme. Polisemi menggambarkan sebuah semantik sekularisme yang merangkul netralitas dan pengakuan sekaligus. Pemahaman sekularisme yang terbuka ini dapat menjadi lahan subur bagi pertumbuhan filsafat peradaban kolektif yang memungkinkan kehidupan bersama dalam kebinekaan. Sebuah tatanan yang dalam demokrasi kontemporer atas dasar rasional menyebut diri sekuler tidak boleh menjadi benteng tahanan melawan agama. Artinya tatanan tersebut harus menata secara institusional sekian sehingga terjamin kebebasan dan keadilan bagi semua pandangan hidup atau Weltanschauung yang berbeda-beda dan bukannya hanya menjadi penyembah tradisi yang dianggap sakral. Jadi itu konsekuensi pertama, ya, agama tetap mendapat tempat di ruang publik. Lalu konsekuensi politis yang kedua atau relevansi politis yang kedua, yakni kritik terhadap liberalisme dalam bentuk demitologisasi etis terhadap moral. Salah satu dampak dari privatisasi agama ialah tendensi masyarakat liberal untuk menetralisasi bahasa moral. Di sini dibayangkan bahwa ketepatan moral menampakkan diri lewat hukum-hukum universal yang validitasnya melampaui waktu. Namun dalam kenyataan, kita sering berhadapan dengan situasi di mana validitas hukum bertabrakan dengan interpretasi diri naratif yang dengan mereka yang terkena dampak hukum tersebut. Dalam situasi seperti ini, menurut Taylor, kita berhadapan dengan beberapa kemungkinan jalan keluar. Di satu sisi, kita dapat menuntut ganti rugi, dengan demikian kita kehilangan nilai solidaritas dan ketersalingan. Atau orang menolak kompensasi material demi kebenaran dan dengan demikian membuka peluang untuk membangun hidup bersama dalam suasana damai seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Justru dalam situasi dilematis seperti ini, penerapan moralitas keadilan menjadi kontraproduktif. Bahasa keadilan dalam situasi seperti ini melecehkan manusia. Karena itu bagi Taylor jelas bahwa bahasa hukum dan kewajiban kategoris menutup ruang bagi konsep kebaikan dan peluang bagi manusia untuk menentukan identitasnya. Sebab kodeks hukum yang paling baik sekalipun dapat menjadi berhala dan perangkat yang menggoda kita untuk ambil bagian dalam tindakan kekerasan. Ide keadilan dengan demikian tidak hanya terbatas pada kompensasi kepentingan material. Pada kondisi ideal, ia maksudnya keadilan menciptakan nilai lebih yang membebaskannya dari kesempitan kodeks atau hukum ketika keadilan membuka diri terhadap tantangan kesungguhan eksistensial situasi yang dihadapi. Sebab bagi Taylor, kepercayaan dan rekonsiliasi tidak dapat diwajibkan secara moral atau dipaksakan secara hukum.
karakter normatifnya yang anti-struktural lebih mengungkapkan derajat ketersediaan yang membuat setiap perwujudan kebebasan dan keadilan menjadi gabe atau hadiah di mata yang lain. Jadi di sini Charles Taylor sebenarnya mengkritik ya dikotomi atau pembedaan yang radikal antara konsep keadilan dan konsep hidup baik yang dikemukakan oleh liberalisme, dan mengatakan bahwa kita tidak bisa bicara tentang keadilan kalau keadilan itu, apalagi keadilan hukum, tidak merujuk pada konsep-konsep hidup baik yang ada di dalam sebuah masyarakat. Lalu kritikan yang ketiga, kritik liberalisme dalam proses demitologisasi religius filosofis atas humanisme eksklusif. Menurut Charles Taylor, humanisme eksklusif menciptakan bentuk-bentuk latihan kekerasan dan proses peminggiran. Jadi humanisme yang tanpa Tuhan itu bisa menciptakan kekerasan. Dan di sini kita lihat bahwa Charles Taylor adalah seorang yang religius. Alasannya, humanisme tersebut terancam putus asa karena faktisitas kemampuan manusia. Charles Taylor berbicara tentang sebuah humanisme yang ambigu, yang gagal memenuhi tuntutan-tuntutannya sendiri. Di satu sisi, orang didorong untuk bertindak. Di sisi lain, dihadapkan pada kekecewaan luar biasa atas pencapaian manusia yang sebenarnya, mengabaikan, mencemooh, mengkhianati, berbagai cara di mana manusia yang nyata dan konkret gagal mencapai potensi mulia mereka. Orang tidak dapat menahan perasaan marah yang meningkat dan menganggap semuanya sebagai sia-sia. Lewat kritik ini, Taylor ingin menafsirkan kembali humanisme dalam terang tradisi agama. Hanya model pendekatan inilah yang bermakna bagi manusia kontemporer menurut Taylor. Artinya dengan membuka diri terhadap Tuhan, manusia dapat melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh humanisme eksklusif. Jika kita percaya pada hal ini, maka agama memiliki sesuatu yang penting untuk diwartakan kepada manusia modern. Agama dapat berbicara tentang kerapuan yang kita miliki, entah sebagai orang beriman atau ateis. Bagi Charles Taylor, hanya dalam perspektif pengalaman tersentuh dari dalam inilah kebebasan manusia yang melampaui batas dan menciptakan bentuk baru pengalaman beralih dapat terungkap. Ia tidak mereduksi yang lain menjadi sebuah dasain, sebuah keberadaan di bawah hukum, tetapi membiarkan dirinya diserap oleh keberadaan yang lain, yang lebih dari jumlah kompetensi dan disposisi yang dimilikinya, tanpa menghilangkan perbedaan di antara mereka. Inilah kebebasan yang tidak dapat diciptakan oleh dirinya sendiri secara sempurna, tapi berpijak pada relasi dengan Tuhan yang mencintai kita dengan cara di mana kita saling mencintai hanya karena bantuannya. Taylor menghubungkan ini dengan perumpamaan dari kitab suci Perjanjian Baru tentang orang Samaria yang baik hati, yang dipanggil untuk bertindak karena penderitaan orang yang dianiaya. Taylor menulis, ia tidak merasa terpanggil untuk bertindak karena prinsip moral, ya, prinsip desolens, melainkan karena pribadi orang yang terluka itu. Dan ketika orang Samaria itu bertindak, ia membebaskan diri dari batas-batas kekitaan. Jadi kisah tentang orang Samaria yang baik hati dalam kitab suci, itu menurut Taylor, dia bertindak kasih, bukan karena perintah agamanya, bukan karena perintah moral, kategoris imperatif, tapi karena dia dipanggil oleh pengalaman keterlukaan dari yang lain itu. Dan ketika merasa terpanggil oleh pengalaman terluka dari yang lain, maka keduanya bisa membangun kekitaan, membangun komunitas. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda dan bahkan bermusuhan dalam hidup sehari-hari. Satu dari masyarakat yang menganggap diri saleh dan satu dari masyarakat yang dianggap inferior. Sudut pandang agape ini atau cinta yang melampaui batas ini dengan demikian mendekonstruksi pemikiran tentang subjek. Di sini motivasi ciptaan subjek diganti dengan motivasi yang lahir dari pengalaman tersentuh oleh orang asing. Sebuah motivasi yang digugat
oleh perihnya penderitaan setiap orang. Setiap sesama adalah orang pertama. Setiap orang Samaria adalah penggiat kasih yang bersaksi tentang inkarnasi Allah lewat tindakannya. Dengan pengalaman dicintai, kita dapat membebaskan diri dari belenggu diri kita sendiri dan mengatasi semua kesebenang-benangan diri. Dalam kebebasan ini, pengabdian tanpa batas, tindakan kasih tanpa pamrih, dan keterbukaan tanpa batas itu menjadi mungkin. Baik, saudara-saudari, itu kira-kira 3 relevansi politis yang bisa ditarik dari pandangan Charles Taylor tentang masyarakat sekular. Ya. Jadi yang pertama tadi relevansi politis, dia melakukan kritikan terhadap paradigma liberalisme yang menghendaki pemisahan yang tegas antara agama dan politik. Lalu yang kedua, melakukan kritikan terhadap pemisahan dalam masyarakat liberal juga yang tegas antara konsep justice dan konsep hidup baik. Lalu yang ketiga itu kritikan dari sisi filsafat agama, ya, dan coba mengangkat kembali peran yang bisa dimainkan atau dikontribusikan oleh agama dalam masyarakat kontemporer. Dengan ini presentasi saya sampai di sini dan terima kasih banyak atas perhatian dan minta maaf kalau mungkin uraian agak panjang.